melakukan pembenaran. Sebenarnya pacaran. Sebetulnya ya mohon maaf nggak beda dengan teman-teman yang pacaran gitu. Cuma biar kelihatan syar'i gitu ya. Maka kemudian saya nggak pacaran, saya ta'aruf. Gitu. Padahal ya ini pacaran gitu. Ta'aruf Anda itu bosok. Ta'aruf kok diraba di Terawang. Emang uang palsu. Ayo, dilihat, diraba, di Terawang, dibuang di balik. Laki-laki macam apa Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan bersama saya Jupo asli Purwokerto, si host gadungan yang terpercaya sejak dahulu kala. Dan pada hari ini saya akan mengetengahkan sebuah visi. Anda sehat Mas? Enggak pernah ya. Anda sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcastnya Gus Ajir dan tentunya di Tanya Gus. Alhamdulillah Gus. Pak jenengan jangan bahagia banget. Ada kalau melihat jenengan bahagia saya bahagia. Enggak, tumben hari ini luar biasa ya loh. Dari depan itu pembawa ceria. Semua berkat kopi NH. Oh luar biasa. Iya. Masya Allah. Oke. Masuk ke pertinyi ini. Silakan. Mau bahas apa ini? Masih kaitan gitu. Gimana? Panjenengan tahu ta'aruf? Ta'aruf ya. Lagi marak nih. Lagi marak ya. Terus ada beberapa teman menanyakan ta'aruf itu gimana? Ya. Terus pengertiannya ta'aruf itu gimana juga? Okay. Terus pelaksanaannya itu bagaimana gitu loh. Okay. Jadi ta'aruf ini diambil dari kata uruf atau ma'rifah, yaitu mengerti. Mengetahui juga bisa, mengerti juga bisa. Nah, kemudian dirubah menjadi sighat tafaul, wazan tafaul atau ta'aruf, maka itu menjadi makna saling mengerti, saling mengenal, saling mengetahui. Itu definisi secara bahasanya. Secara bahasa. Nah, kemudian sebetulnya hukumnya gimana ta'aruf ini? Nah, gitu. Itu. Dan definisinya seperti apa? Kan begitu. Jadi sebetulnya ini istilah yang viral atau mungkin dikenal akhir-akhir ini. Iya. Kalau kita merujuk kepada hadis ataupun literasi Islam, sebetulnya saya belum pernah membaca yang letter luck soal ta'aruf gitu ya. Tetapi kembali bahwa ini sesuatu yang bisa kita kembalikan ke hukum-hukum syar'i. Karena begini, menikah itu untuk selamanya. Menikah itu sampai akhir hayat, bahkan sampai ke surga kan begitu. Maka enggak mungkin dong kita membeli kucing dalam karung. Atau kita nikah dengan seseorang yang kita nggak tahu itu bagaimana, orang tuanya bagaimana, keluarganya bagaimana begitu. Maka dari alasan inilah kemudian ta'aruf diperlukan. Caranya bagaimana? Nah, banyak hal caranya. Misal kita bisa tanya ke tetangga-tetangganya, tanya ke teman-temannya, itu anak itu gimana sih? Gitu. Sifatnya, akhlaknya, kemudian kelakuannya, keluarganya begitu. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan khusus, pertimbangan yang kita lebih objektif. Apa mungkin dalam bahasa Jawa itu yang kita kenal dengan bibit bebet bobot Gus? Bisa jadi kembali ke masalah ta'aruf itu mengenal kan caranya banyak. Salah satu caranya dengan melihat, dengan tanya ke tetangganya, mencari informasi, seaktual mungkin, and recheck. Itu yang pertama. Ya. Bisa menyewa itu ya. Spionase. Detektif gitu. Yang pura-pura jadi tukang bakso. Jadi tukang somai. Gak segitunya juga keles. Kita kan saking canggihnya gitu loh. Bayar orang jadi tukang bakso ya, ngawasi dia. Nah, kalau mau seperti itu ya pasti itu sesuatu yang baik.
Karena nggak mungkin kita menikahi seseorang yang kita nggak tahu asal usulnya, bibit, bebet, bobotnya tadi. Nah, yang kedua, yang memang diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Jadi dulu di zaman Nabi SAW ada seseorang dari Ansor gitu ya, datang kepada Nabi, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menikahi seseorang perempuan dari Ansor. Maka Nabi bertanya, anadharta ilaiha, apakah kamu sudah pernah melihatnya? Maka laki-laki itu menjawab, belum ya Rasulullah, saya belum pernah melihatnya. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, unzur ilaiha, lihatlah dia. Fa inna fi a'yunil ansor syai'an, karena ketika kamu melihatnya nanti akan menjadi lebih clear. Nah, dari hadis ini kita kemudian mengenal ulama-ulama fikih menyampaikan pendapat bahwa sebelum meminang, sebelum melamar seorang perempuan, si laki-laki ini sunnah untuk melihat. Jadi melihat dalam konteks itu sunnah. Tetapi nanti dulu, sabar. Tetapi melihatnya itu dalam konteks begini, datang baik-baik ke orang tuanya, kemudian minta izin. Karena ketika belum menjadi istri kita, itu kan masih tanggung jawab orang tuanya kan. Betul. Ngomong baik-baik, melihat, disertai oleh orang tuanya. Jadi nggak boleh berduaan gini, tapi harus ada disertai oleh orang tuanya. Nah, dalam hal ini Islam memberi kelonggaran untuk melihat wajah dan telapak tangannya. Oh gitu, Gus. Sunnah itu hukumnya. Tuh teman-teman, wajah dan telapak tangan. Ya. Yang lainnya jangan. Dan sekali lagi ya, yang diperbolehkan sebatas melihat, bukan menyentuh. Iya, betul. Melihat bukan menyentuh. Nah, begini, kalau setelah itu kemudian ada berdebar lebih kencang, seperti genderang mau perang gitu ya. Di setiap ada kamu, mengapa darah aku Stay on karakter. Stay on karakter ya. Nah, kalau setelah itu kemudian kok ada sesuatu yang ternyata bergetar dalam jiwa, maka ya lanjut untuk melamar sampai ke pernikahan gitu. Kalau ternyata dilihat, aduh kok kayaknya nggak klik gitu, nggak ada chemistry, setelah melihat wajah dan tangannya kok kayaknya dalam hati nggak gitu. No, ya maka boleh kemudian mundur, tidak jadi melamar, tidak jadi menikah. Boleh sih ya. Nah, dalam konteks seperti itu boleh. Jadi kalau ta'aruf kemudian dalam konteks seperti itu boleh dan bahkan sunnah. Nabi mengajarkan seperti itu. Nah, maka kalau kemudian ta'aruf didefinisikan dalam bentuk seperti ini, dan ini yang memang kita kenal dalam agama, maka ta'aruf hukumnya sunnah. Tetapi gitu, akhir-akhir ini kadang-kadang saya menyaksikan ya, ya enggak tahu banyak apa enggak ya. Banyak yang kemudian melakukan pembenaran. Sebenarnya pacaran. Sebetulnya ya mohon maaf nggak beda dengan teman-teman yang pacaran gitu. Cuma biar kelihatan syar'i gitu ya. Maka kemudian saya nggak pacaran, saya ta'aruf. Padahal ya ini pacaran gitu. Ta'aruf Anda itu bosok. Ta'aruf kok diraba di Terawang. Emang uang palsu. Iya, dilihat, diraba, di Terawang, dibuang di balik. Laki-laki macam apa Anda? Jadi kembali ke ta'aruf ya. Jadi ta'aruf yang kemudian dikenalkan dalam Islam itu seperti itu. Jadi satu proses pranikah dengan cara-cara tadi. Dengan cara kita bertanya kepada tetangga, bertanya kepada teman-temannya si perempuan itu, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Dan definisi kedua yaitu soal melihat tadi, wajah dan telapak tangan itu disunahkan seperti itu. Boleh ambil garis lurus, saling mengenal Gus ya. Saling mengenal. Secara bahasa itu saling mengenal. Mengenal dan melihat dikit lagi Gus ya. Wajah dan telapak tangan saja guys. Jangan yang lain-lainnya. Jadi tolong jangan dibedakan antara pacaran dan ta'aruf. Dan jangan sok ngaku-ngaku ta'aruf ke pacaran itu. Gondongan ngono, boncengan. Emosi jiwa. Iya Gus. Saya kan jadi kesal gitu loh Gus. Ya. Mbak sing benar ya kalau. Kayak bener-bener dewe aku. Pasti kalau dari Gus Adjir, insya Allah banyak diambil dari kitab-kitab yang sahih ya Gus ya. Ya, insya Allah kita nggak ngawur lah menjelaskan ini. Kalau Gus Adjir, insya Allah benar. Kalau saya jangan ditiru saya.
Aduh, oke, last minute ya. Gus, mungkin nanti akan lanjut lagi sih ya. Oke, sebetulnya ada nih. Bagaimana kemudian cara bertaaruf, cara kita PDKT yang benar sesuai dengan syar'i. Iya, nanti lagi. Oke, biar teman-teman penasaran, jangan lupa untuk like, share, and comment ya kan. Jangan lupa di subscribe. Oke. Subrek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.